Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, shalom semuanya. Semua diberkati dan luar biasa. Ya, puji Tuhan, saya senang bisa ada di tengah-tengah keluarga GBI Raja Wali. Semuanya dalam keadaan sehat dan semangat. Dan saya bersyukur setiap bulan saya ke sini. Saya juga bersyukur, saya senang tadi bertemu dengan Papa Frans yang sudah lama tidak ketemu. Ya, puji Tuhan semua dalam keadaan sehat. Saudara, tadi waktu saya salaman dengan ada teman kita, Pak Gabriel bilang, Pak Alay, kayak dokter raja kamu nih. Sudah ada tampang-tampang dokter enggak saya pakai gini? Saudara, memang saya pernah cerita, dulu saya punya cita-cita jadi dokter, saudara. Saya pernah sempat kuliah mau semester 2. Waktu tahun 92 di Untar ya. Tapi cuman saya tidak sempat bedah mayat, saudara. Saya hanya bedah kodok waktu itu. Ya, terus saya berhenti, saudara. Tapi puji Tuhan, setelah saya pikir-pikir, Tuhan, kenapa saya dulu tidak jadi dokter? Terus Tuhan katakan, aku mau jadikan engkau dokter jiwa. Dokterku, amin. Dan hari ini saya sudah kasih tahu Pak Gabriel tadi sudah ambil nomor antrian belum? Hari ini kita akan bedah, saudara. Saudara, ketika dokter bedah, misalnya kita sakit, kita ke rumah sakit, terus kita bilang, Pak, ini ada benjolan di kaki saya. Dokter nanti bilang, kenapa ada keluhan apa sakit kalau saya jalan? Dokter akan berkata, buat janji, terus dia berkata, besok siang masuk kamar operasi. Waktu masuk kamar operasi, dokter akan operasi kita. Benar ya? Setelah dokter operasi, kira-kira waktu operasi itu sakit enggak? Ya, memang dikasih obat bius, tapi setelah selesai operasi pasti ada sakitnya, benar tak? Terus waktu saudara yang pernah operasi, waktu bangun masih sakit, misalnya ibu-ibu yang sudah melahirkan kaisar itu pasti sakit kan? Beberapa hari sakit, kadang kalau tidak makan obat bisa infeksi gitu. Terus pernah ada ibu-ibu katakan kepada dokter, kurang ajar dokter nih. Nanti kita akan cari Pak, kita akan lapor ke polisi. Dia operasi saya sangat sakit. Pernah ibu-ibu seperti itu? Tapi herannya, kita akan berkata kepada dokter, terima kasih ya dokter. Terus apa lagi? Kasih duit lagi. Kenapa kita kasih dia duit? Kenapa kita berterima kasih? Karena sakit kita, penyakit kita diangkatnya. Saudara, kalau firman Tuhan datang kepada kita, saudara mungkin sakit, tapi ingat firman Tuhan tadi katakan barang siapa yang kukasihi, kutegur, kuhajar. Jadi kalau saudara rasa sakit, kok aku yang kayaknya kena aku. Ini pasti ada yang janjian dengan hamba Tuhan. Tidak, saudara. Itu tandanya apa? Tuhan itu sangat sayang kepada saudara. Dia mau operasi kita. Jadi hari ini kita akan operasi jiwa kita ya. Ya, kalau firman Tuhan sampai ke kita, kita terima saja dan bertobat. Setuju? Ya, firman Tuhan katakan tadi apa? Barang siapa yang kukasih, kutegur, dan relakanlah hatimu dan bertobat. Hari ini kita sama-sama bertobat. Orang yang bertobat dikasih Tuhan. Oke, puji Tuhan. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan hari ini. Your destiny kaya di mata Tuhan. Saudara, waktu saya sampaikan firman Tuhan kepada jemaat kami, saya cuma tanya begini, siapa di sini orang kaya? Hanya beberapa orang yang angkat tangan. Coba saya tes di sini, siapa yang di sini orang kaya? Saya angkat tangan. Wah, terjadilah menurut imanmu. Yang tidak angkat tangan terakhir nanti angkat tangan ya. Nanti terakhir pasti angkat tangan. Oke, saudara. Nah, saudara, ada 3 hal yang penting dalam hidup ini. Supaya kita orang percaya, kita boleh mengerti ada 3 hal yang penting dalam hidup ini. Waktu kita lahir, orang tua kita menyekolahkan kita, terus kuliah, berhasil, bekerja, terus kita bisa menjadi kaya, sukses. Apakah itu tujuan hidup kita? Bukan, saudara. Ya, kita akan belajar ada 3 hal yang penting dalam hidup kita sebagai orang percaya. Yang pertama, tolong diklik. Oke, yang pertama apa? Hidup kudus. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat
Tuhan. Saudara, firman Tuhan katakan kuduslah kamu sebab aku kudus di 1 Petrus. Tuhan itu kudus, sebab itu kita harus kudus. Bisa enggak kita kudus, saudara? Kalau Tuhan ngomong kuduslah kamu sebab aku kudus, bisa. Saudara, hidup kudus bukan berarti manusia tidak berdosa. Bukan berarti kita semua hamba Tuhan kalau sudah disuruh hidup kudus, wah hati-hati ini bersalah, bukan seperti itu. Hidup kudus artinya apa? Kita memberikan hidup kita sebagai bejana untuk dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya, kita menyesuaikan, menyelaraskan pikiran, kehendak kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, hidup kudus itu bukan sekedar harus jauh dari dosa, bukan, saudara. Hidup kudus itu yaitu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Ya, saudara, mungkin banyak dunia menawarkan banyak kesenangan yang bertentangan firman Tuhan. Tapi sebagai orang percaya, saudara, kita harus lebih taat kepada Tuhan. Amin. Kita harus lebih memilih taat kepada Tuhan. Dan bisakah saudara kita itu menolak dosa? Bisa. Saudara yang sudah dewasa rohani pasti bisa. Kalau Tuhan bilang engkau bisa hidup kudus, Dia tidak menuntut kita hidup kudus tanpa Dia memberikan sumber daya. Benar? Tuhan memberikan kita apa? Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa mungkin hidup kudus. Ada orang berkata gini, Pak, mana bisa lah Pak. Di sekitar kita ini banyak orang berbuat dosa. Tidak mungkin kita tidak ikut di dalamnya. Kalau kemampuan kita, kalau menurut kekuatan kita, kita tidak bisa hidup kudus. Setuju? Tapi kuasa Roh Kudus memampukan kita supaya kita bisa hidup kudus. Tolong diklik sekali. Nah, hidup kudus bukan pilihan, tapi panggilan setiap orang percaya. Saudara tidak bisa pilih, tapi itu panggilan kita. Kenapa? Kalau saudara mau masuk surga, Allah itu kudus. Kalau saudara hidup tidak kudus, percayalah nanti saudara ketika meninggalkan dunia, itu bukan tempatmu surga. Karena surga adalah tempat kudus Allah. Makanya Yesus datang ke dunia, kenapa? Dia menebus dosa kita. Jadi dia serius, saudara. Kalau saudara harus serius juga dengan dosa. Ya, kalau saudara terus hidup di dalam dosa, siap-siap saudara. Kalau nanti kesempatan sudah tidak ada, saudara mati, saudara pasti masuk neraka, saudara. Karena di surga tidak ada dosa, saudara. Ya, amin. Yang pertama ya, hidup kudus. Yang kedua apa? Hidup sehat. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara apa? Sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, Tuhan mau kita hidup sehat. Siapa yang di sini mau hidup sehat? Kita semua mau hidup sehat. Sehat roh, jiwa, dan tubuh. Ada yang di sini setiap hari dia olahraga terus. Bagus, saudara. Tapi olahraga untuk fisik tubuh tidak cukup, saudara. Jiwanya harus sehat juga. Terus rohnya juga harus sehat. Jadi saudara, Tuhan mau kita hidup sehat. Saudara harus apa? Jiwa ini harus sehat. Saudara, Tuhan bilang hatimu harus sehat. Jadi Tuhan tidak bilang aku jaga hatimu. Tuhan bilang jagalah hatimu. Saudara harus jaga hatimu. Karena di sekitar saudara banyak bisa menyakiti hatimu. Bisa mengambil damai sejahtera. Tuhan mau engkau menjaga hatimu. Tolong diklik. Menjaga kesehatan bukan sekedar pilihan. Tapi apa? Tanggung jawab. Menjaga kesehatan itu apa? Tanggung jawab kita. Ya, setiap orang percaya yang dipanggil untuk memuliakan Tuhan. Mungkin saudara berkata begini. Badan-badan aku, mulut-mulut aku. Aku mau makan apapun aku bisa karena aku bisa beli. Memang benar, saudara. Tapi jangan lupa, saudara melakukan yang tidak baik, saudara tanggung jawab sendiri. Benar? Saudara tidak boleh makan A, saudara makan terus, tidak jadi masalah, saudara. Itu pilihan saudara, tapi ingat, tanggung jawabnya apa? Saudara nanti cepat berangkat, saudara. Kenapa? Karena saudara sudah tahu
gulanya tinggi, darahnya tinggi, tapi makanannya tidak dijaga. Jadi kita mau hidup sehat, amin. Ya, jangan terpengaruh saudara. Itu yang paling penting hidup ini. Hidup harus sehat. Roh, jiwa, dan tubuh harus sehat. Yang ketiga, wah ini pasti, saudara pasti ini saya mau. Saya tanya dulu, siapa yang di sini mau hidup sehat sekali lagi? Semuanya mau. Yang ketiga ini pasti semua angkat tangan. Siapa yang mau hidup apa yang ketiga? Hidup kaya. Siapa yang mau hidup kaya? Wah, angkat tangan semua. Coba tolong satu orang bacakan. Semua mau hidup kaya ya. Hidup kaya. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Ya. Saudara, ini firman Tuhan, saudara. Menjadi kaya dalam apa? Menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Saya melihat di sini semuanya punya mental suka memberi dan membagi. Semua punya karunia murah hati. Nanti di akhir khotbah ini, kalau masih ada waktu, saya akan ada cerita tentang satu keluarga tentang memberi ya. Mudah-mudahan waktunya cukup. Saudara, kaya materi itu baik saudara. Tapi yang Tuhan inginkan di sini bukan bicara keadaan. Bukan bicara kaya punya rumah yang banyak, punya harta yang banyak. Apalagi punya tanah di mana-mana, punya tabungan, kaya gelarnya banyak, sampai panjang sekali gelarnya. S1, S2, S3 sampai S7, apapun itu baik saudara. Tapi jangan lupa saudara, ini bicara apa? Kaya itu bicara sikap hati. Amin. Bicara itu sikap hati saudara. Kaya itu bukan seberapa, ya, bukan seberapa yang kita miliki, tapi kaya di hadapan Tuhan seberapa yang kita berikan. Setuju? Apa yang saudara berikan itu paling penting saudara. Nanti kita lihat firman Tuhan saudara. Apa yang saudara berikan selama saudara hidup itu, itulah yang kekayaan di mata Tuhan. Bukan saudara yang miliki. Ya. Saudara, mengenai kaya, saya sering bertanya, engkau orang kaya, enak ya kau sudah kaya? Wah, idaklah. Kenapa? Karena asumsi manusia sering kaya itu bicara materi saudara. Tapi ingat, hari ini kita belajar kaya di mata Tuhan yang bagaimana. Kita akan lihat satu cerita di Alkitab tentang orang kaya yang datang kepada Yesus. Mari kita belajar bersama-sama. Saudara, saya jelaskan secara cepat. Judulnya, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Jadi saudara masih mau kaya? Masih mau kaya? Kalau saya kasih anonim, ya, bertentangan dengan ini, orang miskin masuk kerajaan Allah. Siapa yang di sini mau miskin masuk surga? Oh, ada juga yang kal. Oke, boleh, bagus itu. Berarti tahan miskin. Kalau saya tidak tahan, saudara. Tapi saya percaya, yang di sini kita akan kaya dan masuk surga. Amin. Tepuk tangan. Karena nanti di ayat terakhir ini yang bisa membuat kita. Kenapa? Karena ayat terakhir katakan bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan mungkin. Berarti masih mungkin saudara. Nah saudara lihat, suatu hari Yesus dalam perjalanan. Terus ada seorang berlari-lari mendapatkan dia. Dia kejar Yesus. Terus dia berkata, dia berlutut. Saudara perhatiin, ini orang yang hebat loh. Waktu dia kaya, tapi dia datang kepada Yesus. Kalau saudara hari ini kaya, datang kepada Yesus, itu sudah bagus. Tapi ingat, belum cukup. Saudara perhatikan. Waktu dia berlutut, dia bilang kepada Yesus, guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, Yesus berkata apa? Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah. Artinya apa? Yesus dalam keadaan manusia, dia mau mengatakan, di manusia tidak ada yang baik kecuali Allah. Terus Yesus berkata, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, menghormatilah ayah dan ibumu. Lalu kata orang ini apa? Guru, semuanya ini telah kuturuti sejak masa mudaku. Hebat dah ini.
Ini orang hebat, saudara. Sudah kaya, soleh, apalagi taat, orang yang paling baik. Kalau di sini saya tanya kepada orang tua, kalau engkau melihat ada seorang pria kaya, muda, terus soleh lagi, kira-kira cocok tak jadi menantu? Cocok. Pasti itu yang dicari, saudara. Ini orang yang hebat. Ya, berarti mau kaya galau, ingat anak-anak muda ya. Cocok. Terus apa yang Yesus katakan? Cuman satu kurangnya. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Ternyata waktu dia pergi, jual hartanya, kasih orang miskin, apa yang dia dapat? Dia bisa masuk surga. Dia beroleh harta di surga. Apakah orang ini menuruti perintah Tuhan? Tidak. Dia mendengar perkataan itu, dia kecewa. Dia lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Banyak nian, saudara. Kalau orang banyak hartanya berarti banyak sekali, saudara. Ternyata hartanya, dia tidak bisa melepas hartanya untuk ikut Yesus. Maka Yesus memandang sekelilingnya, dia berkata apa? Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara, saya mau lanjutkan, tetapi firman Tuhan katakan begini, bagi manusia itu bisa tidak mungkin, tapi bagi Tuhan itu mungkin. Amin. Saudara, perhatikan apa yang anak muda ini lakukan. Waktu dia berkata, itu sudah kulakukan, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan apa lagi? Jangan mengambil hak orang lain, jangan berzina. Nah, saudara perhatiin bahwa anak muda ini sudah melakukan 6 perintah setelah 4 perintah hukum Taurat. Benar ya? Dari bawah ini, dari 4 ke bawah dia sudah lakukan loh. Jadi hukum Taurat ini ada 4 bicara hubungan kita dengan Tuhan. Ya, jangan ada padamu Allah lain segala sampai ke 4. Tapi yang sudah dia lakukan yang 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6 perintah. Ternyata bagi Tuhan tidak cukup, saudara. Saudara kalau perhatikan di Alkitab, ini bicara seorang yang datang kepada Yesus. Ini bukan orang sembarangan, saudara. Nanti kalau kita baca di Lukas 18 ayat 18, ini dikatakan seorang pemimpin agama Yahudi. Ini orang yang hebat, ini orang pelaku firman. Tapi di hadapan Tuhan tidak cukup. Saudara mungkin berkata, aku sudah ke gereja, aku sudah melakukan apapun. Tapi ingat, di mata Tuhan, kaya menurut manusia belum tentu kaya di mata Tuhan. Jadi saudara harus perhatikan. Ya, mungkin saudara sudah banyak melakukan kegiatan agamawi apapun, tapi ingat, hari ini Tuhan ingatkan kita, ternyata melakukan hal-hal fisik belum tentu engkau kaya di mata Tuhan. Jadi kita harus koreksi hari ini ya. Nah, kenapa saudara Tuhan Yesus mengatakan begini? Tuhan tidak menolak orang kaya, saudara. Saudara boleh kaya. Tetapi jika hatimu melekat kepada kekayaan lebih daripada Tuhan, itu yang menjadi masalah. Bukan berarti Tuhan itu anti kekayaan, saudara. Perhatikan ya, Tuhan senang anak-anaknya kaya, saudara. Bukankah Yesus berkata, aku datang supaya mereka punya hidup dalam kelimpahan. Kalau saudara berlimpah, artinya saudara bisa menjadi berkat. Nah, Tuhan mau, tapi ingat, kalau hatimu terikat kepada kekayaan, itu yang jadi masalah. Itulah sebabnya anak muda ini pergi dan meninggalkan Tuhan. Nah, ada ayat firman Tuhan katakan begini. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Seharusnya sebagai anak muda ini, waktu dia kan mau minta masuk surga, benar ya? Hidup yang kekal. Jual saja hartanya, nanti juga mati memperoleh harta di surga. Tapi kenyataannya hatinya terikat. Jadi dia tidak bisa lakukan. Tapi saya bersyukur saudara, hari ini saudara adalah orang-orang yang hebat bisa ibadah hari ini. Amin. Kenapa saudara? Ada banyak orang hari Minggu seminggu sekali saja susah ibadah. Kenapa? Cari duit. Kalau tutup toko Pak, pelanggan hilang. Ya, nanti rezekinya hilang. Itu orang yang terikat dengan uang saudara.
Ini yang Yesus katakan. Meskipun engkau orang percaya, kalau engkau tidak pernah beribadah, Tuhan bukan nomor satu dalam hidupmu. Hati-hati. Engkau bisa dibaptis, bisa bahasa roh, bisa apapun saudara. Tapi kalau hatimu ada berhala, siap-siap engkau tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Hari ini kita cek hidup kita. Apakah kita terikat selain daripada Tuhan, saudara? Saudara, Yesus berkata gini, katanya lagi kepada mereka apa? Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Menjadi kaya boleh, saudara. Tapi kalau saudara hanya memburu uang, Alkitab berkata beberapa orang itu jatuh, saudara. Tamak, saudara. Ya, waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Saudara, ada lagu berkata, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Saudara pernah lihat tak? Orang kalau sudah dipanggil Tuhan, siapapun dia, konglomerat apapun, waktu dia dibawa ke pemakaman, apakah dia bawa hartanya semua? Tidak, saudara. Kita datang ke dunia tidak bawa apa-apa, kita kembali ke surga, kita juga tidak bawa apa-apa. Makanya firman Tuhan katakan, walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung kepada kekayaan. Suatu hari nanti kekayaan tidak bisa menolong kita. Suatu hari nanti kekayaan tidak bisa menyelamatkan kita. Apa yang bisa menyelamatkan kita? Hidup kita di dalam Tuhan dan perbuatan yang kita lakukan itulah yang akan kita bawa ke surga. Saudara, kalau dipercayakan Tuhan kekayaan apapun, bukan materi. Kalau saudara orangnya bisa menyemangatin orang, bisa berdoa kepada orang, lakukanlah itu. Itulah kekayaan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Ya, saudara bisa nyemangatin orang, saudara bisa kunjungin orang, bisa hibur orang, itulah kekayaan yang Tuhan berikan. Lakukan untuk Tuhan. Jangan pelit-pelit, saudara. Ya, lakukan, karena itulah yang akan menyertai saudara ketika saudara dipanggil Tuhan. Amin. Kenapa, saudara? Nah, ini ada seorang hamba Tuhan, namanya Robert Charles Sproul. Dia ini adalah seorang teolog reform ya, dari Amerika. Dia ini luar biasa, dia banyak menulis buku. Dia berkata begini, suatu hari di surga itu ada antrian, kemudian orang berjejer semua, orang berjejer untuk mau masuk surga. Kemudian malaikat bertanya kepada mereka satu-satu sampai ke belakang. Dia berkata begini, apa alasan supaya saya mengizinkan engkau masuk ke dalam surga? Dia berkata, orang pertama menjawab, saya ini sudah melayani. Ya, saya sudah setia kepada Tuhan. Saya tinggalkan pekerjaan saya. Saya habis-habisan melayani Tuhan. Makanya saya pasti masuk surga. Terus tanya yang kedua, oh pasti saya masuk surga. Karena kursi-kursi di gereja saya yang sumbang, saudara. Gereja perlu apa saya beri. Apalagi, pokoknya saya selalu ambil andil di dalam kegiatan gereja. Dia tanya lagi satu-satu sampai ke belakang. Saudara, setelah ditanya semuanya, apa yang terjadi, saudara? Survei membuktikan hampir 80% manusia memberikan jawaban apa? Kebenaran atas perbuatan. Saudara, anak muda ini, dia merasa dia sudah layak masuk surga. Karena dia sudah melakukan hukum-hukum itu. Dia hidup saleh. Lihat saudara, kesalehan manusia di hadapan Tuhan seperti kain kotor, saudara. Tidak ada gunanya, saudara. Jadi apa, Pak? Ini yang paling penting, saudara. Satu-satunya cara katanya untuk masuk kerajaan surga adalah apa? Jika Anda tidak membawa apapun di tangan Anda. Artinya apa? Kalau saudara mau masuk surga, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kalau waktu malaikat tanya, kenapa engkau bisa layak untuk masuk ke dalamnya? Karena Yesus sudah mati bagiku. Saudara, jangan banggakan perbuatan baikmu. Kalau saudara bisa berbuat baik, membantu gereja, membantu orang miskin, apapun itu karena Tuhan percayakan itu kepada hidupmu. Tapi itu bukan membuatmu masuk surga, saudara.
yang membuat hidupmu masuk surga karena anugerah Tuhan. Jadi waktu ditanya, aku tidak ada apa-apa Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi aku apa adanya. Jadi jangan kita berkata begini, aku orang kaya, orang miskin, pasti aku nomor 1 di surga. Tidak juga saudara. Karena banyak orang-orang yang di bawah justru rumahnya besar di surga. Kenapa? Karena hidupnya dia berdoa untuk orang lain. Dia bisa memberi sedikit bagi orang lain meskipun dia tidak mampu. Jadi kalau saudara mau kaya di hadapan Tuhan, saudara cek hidupmu saudara. Jangan sampai ada yang mengikat hidupmu. Amin. Puji Tuhan. Kenapa saudara? Yesus katakan jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggala dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api yang kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Betapa tragisnya saudara, betapa dosa itu ikatan selain daripada Tuhan bisa membawa engkau tidak masuk surga. Hati-hati saudara. Nanti sore saya akan bicara ada seseorang, istri seorang tokoh, dia tidak masuk surga hanya karena terikat, hatinya tertawan saudara. Nah, apa yang Tuhan mau saudara? Apa kriteria kaya di mata Tuhan? Kita akan belajar lagi dari seorang tokoh. Tolong bacakan. Duduk dekat kaki Tuhan, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ya, saudara kita sering dengar ya, Maria ini adalah seorang yang hebat, orang yang intim di hadapan Tuhan. Ternyata orang yang kaya di hadapan Tuhan, dia orang yang dekat dengan Tuhan. Apakah Marta tidak baik? Marta baik saudara. Tetapi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan adalah orang yang duduk di kaki Tuhan. Apa yang kita pelajari dari Maria? Pertama, sikap hati saudara. Saudara bisa diperhatikan loh. Apa sikap hatimu ketika engkau ibadah hari ini? Kalau engkau ibadah sikap hatimu, aku mau cari Tuhan. Aku sepanjang bulan ini merasakan kebaikan Tuhan. Aku banyak masalah tapi aku yakin Tuhan menolongku. Itu sikap hatimu. Ya, sikap hatimu penting waktu ibadah supaya kenapa? Waktu saudara pulang dari ibadah, jangan sampai saudara tidak diberkati. Ya, kenapa? Karena sikap hati beda. Aku mau ibadah, aku mau makan, tambo. Sikap hatimu salah. Makan boleh saudara. Ya, ada orang sikap hatinya salah. Aku mau ke gereja, di gereja situ banyak bantuan. Ya, banyak aku dikasih, aku mau ke situ. Sikap hatimu salah. Jangan cari bantuan dulu, cari Tuhan dulu. Ya, cari Tuhan dulu nomor 1. Kalau saudara setiap kali ke gereja, gereja A ada bagi sembako, pergi. B pergi, C pergi, keliling semua. Akhirnya saudara terkenal. Tapi saudara terkenal di gereja-gereja, di mata Tuhan saudara tidak dikenal. Bahaya saudara. Ya, lebih bahaya kita tidak dikenal Tuhan, itu hal yang paling buruk adalah ketika kita tidak dikenal Tuhan. Jadi lebih baik sikap hatimu penting. Saya mau cari Tuhan, Tuhan pasti tolong saya. Nanti waktu saudara doa di gereja ini, Tuhan gerakkan. Pak Bojo, nih, tolong bantu orang itu. Tuhan bantu saudara. Karena Tuhan yang gerakkan. Jadi sikap hati itu penting saudara. Kenapa sikap hati Marta Tuhan abaikan? Dia sibuk-sibuk, dia tidak menghormati Yesus datang. Sikap hati itu penting. Yang kedua apa? Perhatian penuh. Saudara ibadah, saudara harus fokus. Ya, datang kepada Tuhan, ibadah itu sungguh-sungguh. Tuhan kasih aku firman, koreksi aku Tuhan, tegur aku Tuhan. Itu baru orang yang disayang Tuhan. Saudara harus perhatian penuh. Jangan sampai di ibadah saudara tidak konsen. Sana sini, lihat sana, lihat sini. Nanti pulang dari ibadah saudara tidak dapat apa-apa. Tapi saudara biar perhatian penuh. Lihat Maria waktu Yesus datang ke rumahnya, dia duduk. Ya Tuhan, itu orang yang taat kepada Tuhan. Apalagi Maria meletakkan segala kesibukan. Seperti saya katakan, toko tutup hari Minggu. Saya mau ibadah, kesibukan apapun.
Mau bisnis, mau apa nanti. Aku mau ibadah. Setelah ibadah baru kita lanjut. Itu orang yang meletakkan kesibukan. Jadi mari kita cek, bisakah kita seperti itu? Mungkin orang kaya ini bicara hartanya banyak. Tapi harta saudara apa yang paling penting dalam hidupmu? Waktu Tuhan bilang, tutup toko, ibadah kepadaku. Sanggup enggak? Kalau saudara bisa lakukan, saudara lebih hebat daripada orang kaya yang muda ini. Amin. Kalau saudara tidak dapat lakukan, saudara sama saja dengan orang kaya muda ini. Ya. Prioritas tertinggi. Saudara, Tuhan harus paling tinggi dalam hidup kita. Ya, pelayanan harus lebih penting daripada hidup kita. Kita boleh berbisnis, apapun keluarga itu penting, saudara. Tapi kalau keluarga membuat Tuhan bukan prioritas dalam hidup kita, sebaiknya saudara harus berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan harus nomor satu dalam hidup kita. Dan saya percaya saudara, kalau saudara sudah tempatkan Tuhan di atas, otomatis di bawah Tuhan akan memberikan kemudahan-kemudahan. Amin. Dan yang terakhir apa? Pusat hidup paling penting saudara. Ya, dalam keadaan apapun, seperti lagu tadi, dalam suka, keadaan tidak baik, saya mau pusat tetap kepada Yesus. Bukankah Paulus berkata, aku berlomba-lomba, berlari pada tujuan. Saudara, banyak halangan loh yang di depan kita. Harta bisa jadi halangan, anak bisa jadi halangan, cucu bisa jadi halangan, suami bisa jadi halangan, istri bisa jadi halangan untuk kita dekat dengan Tuhan. Saya mau katakan singkirkan itu. Sama-sama kita katakan singkirkan. Kalau ada sesuatu yang membuat engkau tidak bisa dekat dengan Tuhan, saudara sebaiknya singkirkan saudara. Harus saudara singkirkan, tepikan. Ayo doa, ayo ada menara doa apa, tapi diajak makan pak. Singkirkan, pindahkan harinya saudara. Saya mau doa dulu, saya mau cari Tuhan. Itu adalah orang yang disayang Tuhan. Amin saudara. Saudara mau disayang Tuhan? Saudara Nuh itu ya, waktu dia hidup pada zamannya, banyak orang melakukan kejahatan. Tapi hebatnya firman Tuhan katakan Nuh mendapat kasih karunia. Artinya apa? Waktu Tuhan melihat gelap semua, dia melihat ada satu orang duduk di situ. Dia melihat terang, itu adalah Nuh dan keluarganya. Saudara, mungkin hari-hari ini dunia gelap, banyak kejahatan. Tapi Tuhan masih bisa melihat, wah jemaat GB Raja Wali, semua masih bisa menjadi terang. Saudara, orang-orang itulah yang akan diangkat oleh Tuhan. Amin. Itulah tujuan hidup kita, saudara. Ya, itulah tujuan hidup kita yang tertinggi. Hidup kita ini jadi berkat. Yang terakhir, kaya di mata Tuhan. Lihat, Tuhan sedang melihat orang yang hatinya melekat apa? Orang yang hatinya melekat kepada Tuhan dan taat memberikan apa saja yang Tuhan inginkan. Yang penting apa? Yang penting Tuhan senang. Saudara, kekayaan jasmani bisa hilang binasa, tetapi kekayaan rohani hidup kekal itu tidak binasa. Kekayaan materi bisa dimaling orang, bisa dicuri orang. Ya, saudara lihat sebelum ini di Agustus ada banyak rumah-rumah orang yang kaya apa bisa dijara, tidak ada yang jaga saudara. Habis semua dalam sekejap. Tapi saudara perhatikan, Yesus berkata, kumpulkanlah hartamu di surga. Karena ngengat dan karat tidak akan merusaknya. Kalau saudara sudah punya banyak tabungan di surga, mau orang ngerampok tidak bisa saudara. Karena saudara mengumpulkan harta di surga saudara. Itu yang paling penting. Waktu saudara masuk surga, saudara akan melihat, wah rumahku besar di surga. Memang aku tidak kaya di dunia ini, tetapi apa yang kuberikan itu yang terbaik. Yang terakhir saudara, saya akan bicara ada ilustrasi. Mungkin saudara berpikir gini, Pak, saya bukan orang kaya, saya tidak bisa banyak memberi. Saudara, untuk memberi tidak harus kaya, saudara. Setuju? Untuk memberi tidak harus kaya. Siapa setuju? Saya setuju, saudara. Saya punya pelayan Tuhan di Jambi itu, orang-orang biasa. Saya bukan bicara makan saja ya. Tiap kali kalau kumpul, saya salut kepada ibu-ibu itu. Orangnya biasa, tapi tiap kali datang bawa makanan, bawa apa untuk memberkati orang. Saya lihat hatinya kaya, saudara.
Bukan dompetnya yang kaya, saudara, hatinya kaya. Dia terbatas tapi dia masih memberi. Ada ilustrasi, saudara. Suatu hari ada keluarga miskin. Dia taat beribadah kepada Tuhan. Dia adalah 5 orang bersaudara. Kakaknya paling besar adalah perempuan. Mereka orang miskin, saudara. Ya, kerjanya mengambil barang-barang robek itu. Mereka mengumpulkan adiknya, dikasih uang jajan, 3 orang yang bekerja. Setiap ke gereja, mereka tidak memberikan perpuluhan dan persembahan. Mereka taat, jumlahnya sedikit. Kadang sebulan dapat beberapa ratus ribu, 200, 300, tapi mereka memberikan perpuluhan. Suatu kali pendetanya berkata, "Shalom, mulai 3 bulan ke depan, kita akan mengumpulkan persembahan untuk pelayanan diakonia. Kita akan membantu jemaat kita yang kekurangan." Apa yang terjadi? Karena keluarga ini mendengar ada mengumpulkan persembahan, mereka berunding. "Gimana Kak, itu Pak Pendeta bilang kita harus kasih persembahan." "Oke, kita kumpul. Kita biasa makan 3 kali, kita kurangin saja. Sehari makan 2 kali." Mereka kumpulkan, saudara. Kumpulkan uang selama 3 bulan dan terkumpullah uang, singkatnya 800 ribu, saudara. Orang yang miskin bisa mengumpulkan uang untuk persembahan. Tibalah harinya waktu hamba Tuhan itu berkata, "Dan hari ini selesai ibadah ini, sore nanti kita akan memberikan persembahan itu kepada keluarga yang akan kita bantu," saudara. Mereka berteriak, "Hore!" Mereka senang, saudara, bisa memberi, saudara. Dan saudara tahu ketika jemaat bubar, para pengurus berkumpul, "Oke, siap-siap." Mereka kumpulkan uangnya sebesar 1.200.000. Berapa tadi keluarga miskin itu kasih? 800 ribu. 3 bulan yang terkumpul 1.200.000. Setelah dikumpul, apa yang terjadi? Ternyata uang ini dibawa ke rumah mereka. Jadi dia ketuk pintu. "Bu," misalnya Bu Lydia. "Ya, Pak Pendeta datang." Pak Pendeta datang. Rumahnya gubuk, saudara. "Iya Pak Pendeta, ada kabar apa?" Mereka masih belum tahu, saudara. Sekali sudah masuk, "Duduk Pak Pendeta. Ayo buat minum. Kasih Pak Pendeta dan timnya." "Ya Bu, kami sudah melihat Ibu itu taat. Ibu itu suka memberi. Kami dari gereja sebagai bentuk syukur kami, hormat dan mengasihi keluarga Ibu. Terimalah Bu, ini persembahan untuk keluarga Ibu." Saudara, mereka langsung kaget, saudara. "Hah? Kenapa kami?" Saudara ngerti ya? Mereka bukan orang kaya, tapi hatinya kaya, saudara. Saudara perhatikan, 3 bulan kumpul uang cuma 1.200.000. Mereka kasih lebih banyak daripada orang lain. Mungkin di sana banyak orang kaya, tapi ngasihnya tidak seperti mereka. Kenapa? Karena mereka menyangkal diri. Mengumpulkan demi apa? Tuhan nomor 1. Tuhan nomor 1. Aku harus kasih Tuhan, aku harus nyangkal diri, saudara. Waktu apa yang terjadi? Waktu mereka terima, dia berkata apa? "Pak, kami terima Pak." Mereka berunding, gimana? "Tapi kami berikan kepada orang yang lebih perlu, Pak." Saudara, bukankah Tuhan bisa melihat hati kita seperti itu? Jadi untuk bisa memberi itu bukan harus kaya. Amin. Bukan harus kaya. Saudara, sering kita salah, tunggu aku kaya, kayak Bapak itu, pasti aku bantu gereja. Tidak harus, saudara. Saudara, saya mau tantang ya, saya tidak ada janjian ini. Ini gereja kita sudah diberkati, kita sudah sewa ya. Katanya sudah sewa ya. Ini mau dipindahkan, ini panggung ini nanti mau pindah ke sini. Nanti saudara ibadah lebih luas lagi. Tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara senang enggak? Saudara, saya perhatiin ya, apakah orang-orang yang mau berbuat ini uangnya banyak? Saudara, untuk memberi tidak harus kaya, saudara. Saudara mulai menabur. Kenapa, saudara? Bukan untuk gereja, untuk rumahmu nanti di kekekalan. Saudara belajar dari orang miskin ini. Saudara belajar kumpul.
Tuhan saya bisa kumpul apa? Saudara tidak bisa ngasih uang. Pak saya bantu, ada pekerjaan apa Pak? Saya bantu Pak. Ngangkat kursi atau apa, susun kursi saya bantu Pak. Jadi saya rindu jemaat di sini, kita semua harus melayani Tuhan. Amin. Bukti engkau mengasihi Tuhan, engkau harus melayani Tuhan. Itu tandanya. Amin. Mari saudara, engkau adalah orang-orang kaya di mata Tuhan. Mulai hari ini dan seterusnya, belajarlah menjadi orang yang kaya hati. Meskipun anak muda ini kaya, tapi di hadapan Tuhan dia tidak kaya. Tapi saudara, engkau bisa memberi, berilah kepada Tuhan. Mungkin bukan berbentuk uang, tapi engkau ingat kepada saudaramu, ada yang sakit, kunjungan. Engkau memberikan hatimu, waktumu kepada orang. Maka hidupmu pasti diberkati oleh Tuhan. Dan ingat, ketika seseorang dipanggil Tuhan, bukan hartanya yang mengikuti dia. Alkitab bilang apa? Perbuatan selama dia hidup, itulah yang mengikutinya pada kekekalan. Dan itulah upah yang saudara terima. Jadi saudara jangan salah pilih. Jadilah seperti Maria, memilih apa? Memilih bagian yang terbaik. Tuhan Yesus berkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian sebagai bentuk syukur kita. Mungkin lagu ini masih baru. Nanti kita medley dengan sikap doa. Kalau saudara belum hafal, saudara boleh ikuti.